Wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustaz? Alhamdulillah, Bang Alvin sehat. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik, apakah yang Bunda pastikan open kameranya supaya kita juga bisa tahu ini yang sedang ngaji ini makhluk hidup atau makhluk apa ya gitu ya. Insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama belajar dengan Tuan Guru. Siapkan catatan, siapkan pulpen, karena ilmu itu ibarat hewan buruan dan pena itu adalah ikatannya. Insyaallah malam hari ini kita akan sama-sama bersama Tuan Guru belajar kurang lebih 1 jam. Pastikan Abang akan mencatat dan mengingatkan bahwa hari ini belajar adalah dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri dan mengingatkan juga kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Baik, langsung saja kepada Tuan Guru. Waktu yang tepat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik semua yang ikut dalam program Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, bil khusus Bang Alvin Firdaus, mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan iman dan Islam sehingga kita bisa bersama dalam kebaikan, istiqomah dalam amal soleh. Tema yang kita bahas malam ini adalah hikmah di balik musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat itu diturunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Qur'an itu seakan-akan dia diturunkan kepada kita. Qul, katakanlah wahai Abdul Somad, kalau saya yang membacanya. Qul, katakanlah wahai Bang Alvin Firdaus, ketika Al-Quran itu dibaca oleh seorang bernama Alvin Firdaus. Qul, katakanlah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Ini keyakinan dalam hati setiap mukmin. Apapun yang menimpa dirinya, qul, katakanlah, lan, kalau la tidak, kalau lan tidak akan, sekali-kali tidak. Qul, katakanlah, lan yusibana, tidak ada satupun yang menimpa musibah illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Makna ketetapan sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Lau artinya papan, mahfuz terjaga, terpelihara. Anta maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ada 5 pelajaran dari ayat surat At-Taubah 51 ini. Yang pertama, qul, katakanlah, bahwa ini bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini dari Allah, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita. Katakanlah kepada engkau yang rumahnya terbakar, katakanlah wahai engkau yang kena tsunami, katakanlah kepada engkau wahai orang yang kena gempa bumi, lan yusibana, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita. Bahwa memang takdir hidup ini ada musibah, ada kebakaran, ada kerugian, ada bangkrut, ada kematian, ada sakit, ada tsunami, ada gempa bumi, ada likuifaksi. La yusibana itia illa ma kataballahu lana, tapi semua yang menimpa kita itu sudah dituliskan, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa lama? Innallaha katabal maqadir. Dalam hadis dijelaskan Allah menuliskan takdir khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun Allah sudah menetapkan Lauhil Mahfuz. Allah bersumpah demi qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena yang menulis di Lauhil Mahfuz. Lalu Allah perintahkan kepada qalam itu untuk menulis, wahai qalam, uktub, tulislah. Maka qalam pun menulis bahwa ada yang namanya musibah. Untuk apa? Untuk menguji iman. Huwa maulana, ketika musibah itu datang tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan siapa yang sudah membawa beras, siapa membawa bantuan, jangan angkuh, jangan sombong. Itu hanyalah
pertolongan Allah yang dipakai melalui tangan kita. Jangan merasa kita sudah menolong orang. Kami yang sudah ngumpul petang tadi, tim UAS Jawa Barat memberikan laporan sudah terkumpul. Kita buat video beberapa hari yang lalu kepada seluruh jamaah dimanapun berada. Kirimkanlah support bantuan kepada tim UAS Jawa Barat. Ustaz Rusli sudah terkumpul 90 sekian juta, disalurkan kepada kawan-kawan sahabat yang terkena di samping bantuan-bantuan lain. Kita yang sudah memberi jangan merasa angkuh sombong, karena sebenarnya wa maulana, Allah satu-satunya penolong. Dan bagi orang yang berharap kepada manusia jangan kecewa, karena minta tolong kepada manusia ini penuh dengan keluh kesah, penderitaan. Satu-satunya minta tolong kepada Allah maulana. Nanti Allah akan gerakkan hati hambanya untuk berbagi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini 5 pelajaran bahwa orang yang terkena musibah dia mesti berserah diri utuh kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita begitu tawakalnya kepada pilot pesawat, menyerahkan segala urusan kepada pilot, kita tak tahu bahwa pilot itu na'udzubillah oknum pilot sakau pakai narkoba. Kita tawakal kepada pilot. Kenapa ketika kita naik pesawat itu begitu tenang, adem, ayam, tentram? Kita tak tahu pilot itu siapa. Kenapa kita ragu tentang hidup? Padahal maha pilot yang mengatur segala alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mudabbir, dia yang maha mengatur. Kenapa kita ragu? Kenapa kita cemas? Kalau ada orang cemas lalu kemudian bertanya kepada pilot, kamu siapa? Sudah berapa kali terbang? Meragukan pilot, berarti meragukan maskapai penerbangan. Bagaimana dengan orang yang ada ragu dalam hatinya? Berarti dia meragukan Allah. Maka dikatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang betul-betul beriman, percaya, maka kepada Allah saja dia bertawakal. Dia lepasnya semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi fil ardi, pada dirimu, bangkrut, sakit, mati. Ma asaba min musibatin fil ardi, pada dirimu. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas permukaan bumi, kering kerontang, hujan tidak turun, banjir bandang, tsunami, gempa bumi, likuifaksi. Wala fi anfusikum, semua yang terjadi pada dirimu, sakit, demam, batuk, jantung koroner. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Semuanya itu sudah kami tuliskan di kitab, maksudnya di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya di alam nyata, sebelum terjadi di atas dunia, sudah ada di dalam buku perencanaan. Sebelum terjadi action, sudah ada tertulis cantik indah di buku skenario. Min qabli an nabra'aha kai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Untuk apa Allah jelaskan itu? Tujuannya dua. Kaila ta'sau ala ma fatakum, kalau hilang tidak dapat kamu jangan putus asa. Wala tafrahu bima atakum, kalau dapat kamu jangan angkuh, jangan sombong. Kalau ada yang kaya, sehat, sukses, jangan sombong. Itu ketetapan Allah. Kalau ada yang sakit, kena angin puting beliung, kena gempa bumi, jangan bersedih, karena itu sudah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang beriman, berislam, berkeyakinan, maka sekedar ilmu, maka orientalis pun berilmu. Orang-orang barat yang mengkaji Islam itu ilmunya banyak sekali.
Maka musibah ini tidak cukup hanya dengan ilmu. Musibah secara etimologi, musibah secara terminologi, definisi musibah. Berapa banyak orang mengerti tapi tidak beramal. Setelah kita kaji tentang ilmu, yang kedua kita masuk pada amal, actionnya. Bagaimana cara menghadapi musibah menurut Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW? Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah, bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dua cara. Yang pertama bis-sabri, dengan sabar. Sabar artinya menahan. Yang ditahan itu ada tiga. Yang pertama, tahan pikiran, jangan dia kemana-mana. Karena sesungguhnya yang paling menyiksa manusia ini adalah pikiran. Makanya orang yang tidak ingin berpikir banyak, dia pakai sabu-sabu, dia pakai narkoba, dia hisap ganja, supaya pikirannya berhenti, stop. How you can stop your mind? Bagaimana engkau memberhentikan pikiran? Dalam Islam pikiran tak boleh berhenti. Orang makan obat tidur biar supaya berhenti berpikir. Orang pakai narkoba supaya berhenti berpikir. Dalam Islam pikiran tidak boleh dihentikan. Dia hanya boleh dialihkan untuk memikirkan yang lain. Memikirkan bahwa ini datang dari Allah, memikirkan ini ujian Allah. Pikiran ditahan. Pikiran jelek, pikiran jahat, kenapa aku yang kena, kenapa negeri kami, kenapa kampung kami, itu ditahan, dialihkan kepada yang lain. Yang kedua adalah hati. Hati ditahan untuk bersedih. Kenapa mesti bersedih? Ada Allah Ta'ala, Allah Maha Besar. Yang kedua lisan mesti ditahan. Lisan tidak boleh sumpah serapah. Kenapa aku sudah sholat, kampung kami sudah meramaikan masjid, kenapa kami, ya Allah? Kenapa bukan kota besar? Kenapa bukan Amerika? Kenapa bukan Eropa? Kenapa bukan? Tahan pikiran, tahan mulut, tahan hati. Air mata tidak bisa ditahan. Makanya ketika anak Nabi SAW namanya Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal umur 18 bulan, air mata Nabi meleleh. Sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha menerima takdir ini ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Aku ridha. Hanya saja ini air mata kasih sayang." Jadi kalau ada saudara kita yang terkena musibah, dia menangis, maka sesungguhnya tangisan itu adalah sesuatu yang tak bisa ditahan. Yang tak boleh itu meratap. Kalau sampai dari mulut, kenapa aku, kenapa kami, kenapa. Selama pikiran bisa ditahan, mulut bisa ditahan, hati bisa ditahan, air mata meleleh, bagian dari ekspresi, ungkapan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang percaya, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah, bis-sabri, dengan sabar. Yang kedua was-shalah, salat. Salat maknanya secara umum doa. Salat secara khusus adalah salat. Jadi walaupun sedang menghadapi kesulitan, tetap salat, jangan sampai tinggal. Kita paham mungkin sajadahnya hilang, mungkin bajunya hilang, secukupnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya lebih daripada kemampuannya. Salat di atas terpal, salat di atas rumput, sah. Ujian ini berat, angkat tangan, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, Engkau Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji, semua puja-puji milikmu. Wa subhanallahi bukratan wa asila, segala puji bagimu. Maha suci Engkau pagi, petang, siang dan malam. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri kepada Engkau, aku tak punya daya, aku tak punya upaya.